Dr. Kiai Haji Ahmad Bajari Sam dikenal sebagai ulama harismatik dan moderat. Di tengah banyak orang berebut panggung atas nama agama dan ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten ini bersikap tenang, santun, dan tak terbawa arus. Mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten ini justru mengajak para tokoh ulama untuk selalu tabayun sebelum bersikap dan bertindak. Simak obrolan dan pandangan beliau seputar makna dan peran ulama serta semangat toleransi di Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Tokoh Berpengaruh. Kali ini saya berada di Kota Serang bersama seorang tokoh Banten, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Bapak Kiai Haji Ahmad Bajari Sam. Wah, namanya panjang ini, Ahmad Bajari Sam. Biasa dipanggil Ki Bajari. Masih muda ternyata dan ganteng karena ada kumisnya ini. Selamat siang Ki Bajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang nih jumpa sama ulama nih. Saya senang banget ketemu Ki Uten ini. Oh, yang lama terdengar baru kali. Udah lama juga saya pengen ngobrol terkait dengan banyaknya isu-isu di Banten yang berkaitan dengan para ulama. Karena memang Banten itu tidak lepas dari konteks ulama. Begitu Ki ya? Ya, betul sekali, memang Banten kaya dengan khazanah itu. Bahkan orang kalau keluar Banten itu nyebutnya pasti, sekalipun kalau misalnya dulu itu orang Banten main keperiangan, itu walaupun dia punya modal dasar keagamanya sangat minim, begitu dia kalau punya istri di luar Banten, orang di situ jadi imamnya, kamu dari Banten gitu. Walaupun dia belum usah, bukan usah Dari mantu dari mana? Dari Banten. Oh ya, jangan. Dipersilahkan untuk jadi imam. Begitu dihormatinya ya. Begitu dihormati di luar daerah. Apa begitu identik ya Banten dengan ulama? Ada semacam kesan bahwa belum sempurna orang mempelajari agama kalau belum ke Banten. Bahkan ada semacam apa ya yang dipegang oleh orang-orang Jawa Timur termasuk Jawa Tengah juga. Sebelum memimpin pondok, mendirikan pondok, biasanya suruh belajar ngaji ke Banten gitu. Dari luar di Nusantara, di luar Banten itu rata-rata kuat kesan itu kalau belajar ngaji itu harus ke Banten. Gitu. Di Banten memang memiliki banyak berkah gitu. Ya, paling tidak kalau di lingkungan pondok-pondok pesantren, tapi mungkin kita diuntungkan atau diberikan keberkahan oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang begitu terkenal di dunia. Orang semua tahu siapa pengarang kitab itu, siapa yang Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Sehingga dianggap Banten inilah maksud. Bisa tentu sedikit diceritakan Ki, sejarahnya bagaimana Banten bisa identik dengan ulama itu? Dalam persoalan keagamaan, misalnya dengan munculnya Syekh Nawawi menjadi tokoh ulama, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang kitab-kitab karangannya itu dijadikan referensi di semua lembaga-lembaga. Juga kan Banten ini ya banyak terkenal misalnya dengan tokoh-tokoh sufi juga. Ya, misalnya Syekh Abdul Karim, seorang tokoh sufi. Bahkan kalau di Tariqah Qadiriyah Naqsabandi itu mana model begitu terkenalnya, misalnya Syekh Bulu Agung, Syekh Asnawi Caringi, dan itu menjadi semacam apa ya, sesuatu yang memberikan pengesanan bahwa Banten memang bidangnya ulama. Nah, selain Banten dikenal tanah ulama ya, tapi juga ada mengembangkannya sebagai
tanah para wali. Ya. Nah, apa hubungannya tuh? Ya, yang pasti begini, misalnya ketika kita bicara Banten misalnya itu kan ada kewalian itu, misalnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu kan menyebar agama di mana-mana. Tapi lebih terkenal menjadi seorang tokoh besar itu ketika di Banten angkat anaknya untuk memimpin itu, dan itu bersebar semua. Dan yang pasti memang wali itu di mana-mana ada, cuma kalau di Banten ini biasanya dipakai bumbu-bumbu itu, sehingga ada mistis yang betul, sehingga orang oh iya itu sebenarnya. Nah, saya membaca catatan sejarah keulamaan dan kewalian Banten itu justru ada dua nama daerah yang menjadi sumber para wali ini. Ini mau dikoreksi dan konfirmasi. Itu ada dua tempat di Tangerang, Kresek dan Lengkong, sebagai sumber lahirnya para wali di situ. Termasuk di Kresek itu termasuk Syekh Nawawi itu. Kalau dikonsentrasikan di dua tempat itu, ya mungkin hanya sampel saja saya kira. Karena seluruhnya di Banten ini banyak sekali, bukan hanya di Kresek. Bukan hanya di Kresek yang pasti sudah melahirkan tokoh besar seperti Syekh Nawawi di Tanara itu. Kemudian di Lengkong juga ada semacam, karena tokohnya itu menjadi legendaris karena juga menjadi pejuang, nah begitu, kemerdekaan, pejuang republik. Dan di beberapa titik juga, misalnya kalau di Pandeglang itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Daud, kemudian di sini juga banyak sekali. Saya kira bukan hanya di situ lah, tapi di seluruh pesisir pantai itu banyak sekali. Termasuk di ujung kulon. Oh, di ujung kulon. Iya. Nah, apa yang menjadi ciri atau karakter keulamaan di Banten ya, dibandingkan misalnya dengan daerah-daerah lain di Nusantara? Ini semua kiai di Banten itu terkategorikan ulama, memiliki disiplin, penguasaan disiplin ilmu pengetahuan yang sama dengan ulama-ulama di Nusantara. Hanya berbedanya di Banten itu kan lebih banyak terkenalnya ada sebut dengan ulama sufi, ulama ya tasawuf itu. Kemudian juga ada juga bagian kecil itu ulama hikmah. Yang bukan hanya datang orang berkonsultasi dari sisi keagamaan, keimanan, tapi juga dia itu menjadi tempat konsultasinya umat terhadap persoalan-persoalan kehidupannya. Itu. Jadi bisa datang ke Banten kadang-kadang bukan hanya sekedar ngajar ngaji, tapi juga minta doa-doa khusus. Nah, itu yang itu. Salah satu cirinya ya karakternya. Juga menyelesaikan masalah. Jadi ada ada warna mistiknya, atau begitu, boleh dibilang begitu? Nah, yang persoalan itu ya coba begini. Jadi ada semacam memang, nah gimana sejarahnya itu, yang pasti kalau ulama Banten itu dianggap memiliki ajimah, memiliki kelebihan sendiri begitu. Yang orang kalau datang, mohon Kiai didoakan saya, minta air gitu. Iya. Dan itu sampai sekarang dia. Ya, masih banyak di masa. Terus apa mungkin kesan bahwa karakter ulama Banten itu punya kelebihan yang tadi dibilang ya, kelebihan dalam pengertian bukan hanya dari sisi keilmuan, tapi juga dari sisi supistiknya atau dalam tanda petik mistiknya gitu ya, mistiknya. Apa ada kaitannya misalnya dengan sering dikaitkannya dengan jawara, ulama dan jawara? Ya, hampir memang di beberapa tempat itu
susah kita. Inilah karakteristik Banten. Susah sekali membedakan antara jawara dengan ulama. Jadi ya jawaranya itu ya ulama juga. Ulama juga Jawara. Nah, ini kan kadang-kadang di sini nih. Ciri khasnya situ. Ya itu yang hampir tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu kenapa bisa begitu, Ki? Kenapa ulama di Banten itu dekat sekali dengan makna jawara, atau jawara Banten dekat dengan makna ulama? Ya mungkin dari sejak dulu ya, bahwa ada karakteristik watak yang tidak dimiliki. Bagaimana misalnya seorang sosok Ki Wasid, seorang sosok Ki Wasid, seorang santri, seorang ulama, lalu dia datang terus kan bertempur melawan penjajah Belanda tahun 1888 itu. Nah ini kan bagian daripada itu. Mungkin karena faktor penjajahan itu, Faktor-faktor itu seperti itu yang membuat karakter ulama di Banten punya karakter jawara atau kejuangan ya. Ya, memiliki kepedulian lah Kepedulian. untuk bisa membantu orang dan menegakkan keadilan. Ya. Jadi kalau memang Banten itu ya diinjak, lawan dia. Ria, Ria. atau marah atau bertindak. Kira-kira gitu ya. Nah gini, justru karena itu kemudian ada kesan-kesan yang kurang elok kedengarannya di luar. Misalnya ketika ada beberapa kasus banyak para ulama tampil bersuara agak keras gitu ya. Misalnya terakhir kasus PIK misalnya, kira-kira gitu ya. Kasus PIK di mana banyak kelompok ulama, dan dalam konteks ini juga MUI dilibatkan kan gitu. Itu melakukan banyak aksi dan deklarasi penolakan terhadap PIK, bahkan sampai siap perang. Gitu. Gimana menurut Ki Bajar? Saya kira begini, bukan hanya ulama, kan Banten ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, pertama kan kita ambil Banten itu ini nolak sebelum nyata. Nolak sebelum nyata. Wah, ini saya asik nih, baru dengar nih. Nolak sebelum Jadi nyata. apapun yang diomongin, kalau yang belum terbukti, Tolak dulu. Dulu waktu KB misalnya, program KB. Kita bukan hanya semua kita kayak gimana, nolak juga. Apa itu begitu? Nolak sebelum nyata. Terus gitu kan? Iya. Dulu yang namanya pupuk urea itu, itu orang nggak mau berani ke samanya itu. Gitu. Nah, nolak sebelum nyata. Kalau sudah nyata, nah baru dong bisa nolak, bisa enggak. Bisa enggak. Tapi kalau dia belum nyata, belum ngomong orang, kira-kira itu menurut dia nggak bagus, walaupun belum nyata, tolak aja dulu. Bahkan sekalipun program bagus, kalau kira-kira awang-awang itu, ditolak aja. Orang jadi nolak sebelum nyata. Nah, terus T-nya. Tapi ingat, ada teknya orang Banten itu juga nggak buruk semua. Itu taat kepada aturan. Taat pada aturan. Nah, apa ada? Dari sejak Indonesia merdeka, orang Banten berseberangan dengan pemerintah. Kita belum pernah punya sejarah orang Banten melawan pemerintah. Nanti kita bahas terus. Itu di sejak Indonesia merdeka ya. Di Indonesia merdeka nggak ada. Nah, terus E-nya. Erat dalam pergaulan. Jadi orang Banten itu jangan dikira, sebenarnya mata orang Banten itu welcome, siapa saja datang, silakan. Menerima kita. Menerima. Lu harus jadi dulu. Dalam pergaulan. Siapa? Nah, ini kan misalnya dalam beragama. Saya kira kalau orang mengatakan bahwa Banten ini, mohon maaf, anti toleransi, misalnya tidak rukun, anti kerukunan, itu salah besar.
Sangat salah. Gini loh, Ki. Nah, dulu zamannya Sultan Maulana Hasanuddin, Ya. di sebelah sini Masjid Kesultanan, coba bergeser ke barat sedikit, ada apa? Vihara. Jadi non muslim diberikan tempat di fasilitas sendiri. Jadi praktek toleransi sudah ada. Oh, toleransi itu luar biasa dari dulu ya. Nah, itu masa lalu. Masa yang baru-baru sini lihat misalnya dan saya merdeka. Iya. Di mana-mana saya katakan. Iya. Di hampir di depan alun-alun itu, setiap alun-alun itu mestinya apa? Berdiri teguh masjid. Pasti itu ya. Semua alun-alun. Pasti ada masjid ya. Iya. Sumedang, di alun-alunnya masjid. Semua Masjid Agung benih. Di Serang, di depan alun itu apa yang ada? Gereja. Gereja. Masjid Agung Nasional sebelah sini. Depan alun. Ini bukti bahwa masyarakat Banten sebenarnya lebih toleran daripada daerah mana saja. Cuman karena kesannya galak tadi ya, jadi kesannya nggak toleran. Ya karena orang lihatnya dari performan awal. dari kemasan. Dari kemasan itu yang kadang-kadang menipu kita. Betul. Oke, terus N-nya. Nah, ini persoalan. Kalau betul-betul berkaitan dengan hak, maka orang Banten itu nekat membela hak. Nekat. Ya. Kali ini kalau sudah berkaitan dengan harga dirinya, udahlah. Ya. Jangan hinakan atau jangan rugikan hak-hak orang Banten. Karena memiliki watak nekat, tidak mempedulikan apa-apa dia. Ini menarik nih kini. belum banyak nih dibahas orang ini. Jadi arti kepanjangan dari Banten ya. Jadi B-nya itu berani. Ya berani. A-nya itu arif. Ya. N-nya itu, nah ini yang menarik. Ya. Apa namanya? N-nya itu nolak sebelum nyata. Ya. Terus T-nya itu taat. Ya. Taat kepada pemerintah. Taat. Apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang E-nya itu rat. Erat ya, pergaulan. Ya, pergaulan. Toleransi juga ya. Ya. Terus N-nya yang terakhir itu nekat. Nekat. Nah, kemarin waktu kasus PIK itu ngajak perang segala itu termasuk nekat ya? Ya, saya kira bagi sebagian orang karena ini berkaitan dengan hak tidak bisa dilarang. Tidak bisa dilarang. Orang Banten lah itu. Makanya dan K itu merestui sikap itu. Bukan persoalan merestui atau tidak kita, tetapi begini, ada prinsip-prinsip dasar yang memang orang Banten itu ya memiliki. Kalau memang itu dianggap merusak haknya, susah dibendung sama siapapun. Tapi kalau sampai ada deklarasi para ulama yang bersamaan dengan Kesultanan Banten yang menyatakan keluar dari NKRI, itu nekat apa sikap sesungguhnya itu? Itu nggak ada kalau gitu. Kita belum pernah punya sejarah seperti itu. Terus kenapa kemarin muncul kayak gitu? Saya kira kan begini sebenarnya. Kalau ada sebagian orang yang mengatakan keluar daripada NKRI, ini coba kita kaji secara mendalam. Karena watak Banten itu begini, watak Banten itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi karena ketaatan kepada aturan, ketaatan kepada pemerintah bagi seluruh masyarakat Banten itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Jadi teman-teman yang menyatakan begitu itu keluar dari karakter Banten dong? Saya meragukan apa dia orang Banten atau tidak, atau memang belum selesai pengkajian. Meragukan kebantenannya atau belum selesai dia mempelajari karakter Banten. Iya. Kira-kira gitu. Nah, soal PIK ya misalnya, dan MUI kan di situ, saya nggak tahu tuh kemarin MUI Banten itu ikut pro atau ikut menolak. Jadi kalau persoalan program itu MUI itu merekomendasikan apa? Kepada
PIK itu untuk tentu kan meninjau kembali kepada pemerintah, itu kembali. Lalu kemudian ada beberapa teman yang itu kan menjadikan hak-haknya masing-masing. Saya kira begini, bahwa apapun semua dilakukan harus berdasarkan kepentingan kemaslahatan umat. Selama dia mendatangkan kemaslahatan umat dan tidak ada orang dirugikan, program itu baik. Nah, menurut Ki Bajar, PIK itu buat kemaslahatan atau saya nggak bisa menyampaikan apakah ini, karena memang kita tidak pernah langsung mengkajikannya seperti itu. Karena begini, kalau dua sumber yang kita ajak bicara, kalau yang dari yang pro-PIK pasti kebaikan yang disampaikan kepada kita. Yang tidak setuju kan pasti negatif aja. Nah, menurut Ki Bajar sendiri, itu kan investasi di sana. Bisa jadi. Dan pengembangan ekonomi di sana. Dalam persepsi semua orang itu penting. Dan harus didukung. Tapi dalam persepsi yang lain ada persoalan, misalnya yang itu juga tidak boleh dinafikan. Nah, makanya majelis ulama itu tahqiqul waqi, faktanya seperti apa? Apa tadi bahasa Arab tadi? Tahqiqul waqi, kenyataan tahqiq fil waqi. Ya. Kenyataannya apa? Faktanya apa? Itu dulu. Jadi kita harus bicara itu kan tidak berdasarkan persepsi, alibi, hasil kajian, tapi harus ada hasil kajian. Itulah bedanya tokoh, kiai, ustadz, ulama dengan masyarakat. Jadi mengedepankan kajian, katakan dalam bahasa Al-Quran, tabayyun. Tabayyun. Jadi inja akum fasikun binaba'in fatabayyan. Dengan kata lain, Ki Bajar ingin mengatakan, kawan-kawan yang mengatasnamakan ulama kemarin atau ustadz atau kiai yang mengajak perang itu belum tabayyun. Saya melihat bukan belum tabayyun. Persepsi mereka itu kan tabayun. Pasti yang ngomong itu sudah tabayun, begitu menolak kalau sudah tabayun dia kan begitu. Tapi ada perempuan tabayun yang harus dilakukan itu. Jadi yang menolak pasti merasa dirinya sudah tabayun. Yang mendukung juga pasti merasa dirinya sudah tabayun. Nah, disitulah makanya majelis ulama kita ini secara khusus misalnya hanya merekomendasikan saja, kan seperti di Mukernas itu. Jadi bijak saya kira posisi majelis ulama itu bukan menolak, bukan tapi merekomendasikan untuk melakukan kajian. Itu soal PIK ya. Sekarang gini, tadi kita bicara, Ki juga ngomong bahwa Banten tidak lepas dari warna ulama atau identiti ulama ya. Menurut Ki Bajar, pemerintahan kita yang baru sekarang itu program-programnya, kebijakannya sudah mewarnai itu belum di Banten ya? Begini ya, kalau kita lihat, saya waktu itu memang masih muda, usia saya sekarang baru 61. Nah, 60 tahun. Ada usaha-usaha untuk mendirikan provinsi. Kan ada bukan hanya sekedar Banten itu, mendekatkan pelayanan. Tapi keinginannya ada bagaimana ekonomi meningkat, ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Ini kan begitu. Ada perbaikan infrastruktur. Nah, jadi berharapnya ada jualan bagus semua segala itu kan begitu. Jualan bagus, enakun gitu. Pendidikan berkualitas. Nah, keinginan para pendahulu ini luar biasa. Luar biasa. Nah, itu udah diterjemahkan belum oleh sistem pemerintahan dan kebijakan pemerintahan kita sekarang? Makanya itu kan begitu Pak, karena yang kita ingin soroti dan kita berharap betul Pak Andra Soni hari ini dengan Pak Dimyati berharap betul mudah-mudahan beliau ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Semua keinginan masyarakat Banten itu sebenarnya ekonomi meningkat, pendidikan berkualitas, ada perbaikan infrastruktur. Logonya Banten itu bukan sembarangan, iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, logonya itu.
Karena itu maka upaya-upaya perbaikan pembangunan di Banten selama dasarnya tidak mengedepankan iman dan takwa tidak akan pernah tercapai. Artinya semua kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Provinsi Banten itu backmind-nya, paradigmanya, mindsetnya itu harus iman dan takwa. Karena itu maka dimulainya menurut kita, kalau peningkatan itu semua kan harus dari SDM yang beriman dan bertakwa. SDM yang berkualitas itu yang beriman dan bertakwa. Karena itu harus betul-betul diperhatikan itu. Mana lembaga-lembaga yang bisa menghasilkan SDM yang berkualitas yang beriman bertakwa itu? Lembaga pendidikan keagamaan. Nah, arah ke sana sudah kelihatan belum? Dan harus saya kira misalnya begini, makanya mudah-mudahan karena gini Ki, selama Banten menjadi provinsi, saya amati ya, justru yang dikembangkannya bukan warna ulama, tapi warna jawara. Betul nggak? Ya memang itu kan ya ada bagian kecil biasa, tapi sebenarnya kita harus ingatkan, karena itu kita berharap betul dengan sosok Pak Gubernur yang sekarang ini, yang saya yakin beliau ya berasal dari lingkungan juga yang betul-betul memahami keagamaan dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa. Nah, ini kita benar, karena itu kita harus dorong pemerintah Provinsi Banten ini ya, itu ini sebenarnya pengembangan pendidikan agama. Nah, karena itu madrasah jangan hanya karena alasan bahwa itu kewenangan pemerintah pusat. Nah, lalu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tidak mendukung. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana madrasah dan pondok pesantren juga yang didirikan oleh orang-orang Banten, diisi oleh masyarakat Banten yang juga bayar pajak ke pemerintah Provinsi Banten, diperlakukan sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Dan satu yakini, di tempat itu lahir SDM yang berkualitas. Sekarang belum ya? Itu makanya program sekolah gratis ini SMA apa sudah madrasah aliyah masuk nggak? Gitu kan begitu. Iya. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Jadi pesannya apa kira-kira ke pemerintahan baru? Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sudah banyak sekali memang mengajak kita para ulama dalam membicarakan persoalan-persoalan bangunan. Tinggal bagaimana kita mendorong program-program ini dalam kegiatan yang aplikatif. Misalnya bagaimana pondok-pondok pesantren juga diberikan tidak hanya bantuan materi, tapi juga diberikan arah kebijakan dalam mengelola pesantren, sehingga kontribusi pesantren bisa betul-betul melompat bagi masyarakat. Satu lagi Ki, apa pemikiran dan pandangan Ki Badjar untuk mengembalikan Banten itu sebagai pusat keilmuan seperti yang pernah kita capai di zaman kejayaan dulu? Yang harus dilakukan, yang pertama adalah bagaimana ulama, bagaimana itu menghidupkan ilmu di pondok-pondok pesantren. Itu aja, ilmu di pondok-pondok pesantren. Sehingga dulu, mohon maaf, dalam ketidakberdayaannya Banten, orang luar datang ke Banten. Mau apa? Mau pesantren ke Kadukawang, ke Cisanjang, mau pesantren di situ kan begitu. Nah, datang orang. Nah, banyak orang-orang luar datang di sini. Dulu itu bukan untuk berwisata, tapi mencari ilmu pengetahuan. Nah, sekarang tinggal bagaimana itu pondok, jangan-jangan memang sudah krisis ulama, jangan-jangan. Mudah-mudahan enggak. Ya, mudah-mudahan enggak. Supaya tidak terjadi itu, maka ulama yang ada sekarang ini betul-betul paling tidak diberikan perhatian oleh pemerintah. Ki Badjar, terima kasih ya. Sudah banyak memberikan inspirasi dan ilmu pengetahuan nih buat pemirsa di mana saja berada yang nonton ini. Ini banyak hal baru dari Ki Badjar yang saya dapatkan tentang Banten, ulama dan jawara ini.
Ya paling Bang itu nolak sebelum. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Ki Ahmad Bajari Sam, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Menarik, banyak hal yang baru yang beliau sampaikan dan menjadi inspirasi kita untuk lebih jauh lagi mengenal karakter ulama di Banten. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uter Sutandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki Bajar ya.